ini apa, untuk jadi kan nanti kemungkinan kita itu ada, masih ada 6 minggu lagi. Jadi untuk yang presentasi ini kemungkinan akan berlangsung selama 4 minggu. Karena saya baginya jadi 8 kelompok, kemudian tiap kelompok nanti itu ada yang 7, ada yang 6, terus kemudian, tiap minggunya diusahakan nanti akan ada 2 kelompok yang presentasi. Jadi waktunya pun juga dibatasi untuk presentasinya. Pembagian kelompoknya seperti ini, bisa di-capture kemudian nanti di-share ke teman-temannya. Jadi ini saya baginya saya random ya, saya nggak lihat sama sekali, jadi acak langsung dari sistem, dapatnya seperti ini. Jadi ada 8 kelompok, A sampai D itu 7 orang isinya, untuk E sampai H itu 6 orang isinya per kelompoknya. Oh ya, ini mungkin ada kalau misalnya saya cek tadi di aula, apa ya, di aula itu ada 52 orang, tapi di cyber campus tuh 51. Mungkin ada yang double atau bagaimana mungkin, bisa disampaikan. Kalau misalnya memang ada ternyata ada yang KPRS, nah tolong, sampaikan ke saya, nanti akan saya hapus dari kelompoknya, begitu. Terus kemudian, untuk, ini nanti bisa apa, dilihat kembali kelompok-kelompoknya. Yang lebih penting adalah mengenai, tugasnya seperti apa. Nah, ini yang, saya sampaikan tadi, jadi tiap minggu akan ada, grup presentasi kelompok at least, 2. Semoga cukup sih, kalau misalnya nggak cukup mungkin bisa juga 1 sih, tapi, saya ada spare waktu sekitar 2 hari begitu, 2 hari Senin yang, masih belum nanti akan kita isi apa masih belum tahu, tapi yang jelas semoga, selama 4 yang Senin ini bisa selesai untuk presentasi kelompoknya. Terus kemudian, topik untuk presentasinya ini akan diumumkan untuk, pas waktu akhir kelas yang hari, Kamis. Jadi waktu hari Kamis, nanti setelah setelah apa, perkuliahannya materinya selesai, nanti itu akan saya sampaikan topiknya nanti untuk hari Senin apa. Kalau misalnya waktunya terlalu pendek nanti bisalah nanti kayak misal hari ini, apa namanya, diumumkan waktu Seninnya, tapi kan kalau misalnya waktu Seninnya, eee, untuk lebih detailnya apa kan karena materinya nanti saya akan mengacu pada materi yang akan saya sampaikan di hari Kamis sebenarnya, kayak begitu. Kenapa akhirnya topiknya akan diumumkan di hari Kamis. Jadi ada sekitar 4 hari, 3 atau 4 hari untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya nanti, bagaimana presentasinya. Nah kemudian kelompok yang akan presentasi akan ditentukan secara random pas waktu mulai kuliah seperti ini, di hari Senin. Jadi, semua kelompok tetap harus ready untuk masing-masing tugasnya, seperti itu. Kemudian, yang presentasi pun juga nanti akan dipilih secara random, at least 2 orang nanti akan dipilih. Jadi saya harap semuanya tetap, apa, siap begitu, ready ketika nanti, ditunjuk untuk presentasi. Durasi presentasi maksimum 15 menit. Jadi apa yang akan dipresentasikan mungkin harus dibatasi, tidak harus, terlalu detail, nanti mungkin yang detail bisa ditanyakan waktu tanya jawab. Tapi yang jelas apa yang dipresentasikan, tetap harus bisa menjawab, eee, apa ya, tugas atau pertanyaan dari, topik-topiknya nanti. Dan topik-topiknya itu, apa ya, untuk tugasnya di sini tidak kalau menurut saya mungkin lebih ke bagaimana kalian istilahnya menerapkan apa yang sudah kalian pelajari selama, setengah semester kemarin di basic-basic biomechanics, sama dari materi yang akan saya sampaikan di hari Kamis. Jadi istilahnya, bekalnya ya dari itu harusnya sudah cukup, sama mungkin ditambah perlu membaca lebih detail mengenai topik-topik yang akan saya berikan nantinya, seperti itu. Terus kemudian, tadi presentasinya kan apa, yang ya kelompok mana yang presentasi ataupun siapa yang akan presentasi akan diajak. Jadi saya harap harus ready, kemudian dibiasakan. Saya berharap tidak ada lagi yang presentasi yang kemudian presentasinya itu cuma membaca slide. Jadi benar-benar harus, bisa menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya, seperti itu. Terus kemudian, topik-topiknya seperti apa? Nah ini contoh-contoh topiknya. Eee, Tadi ada yang kurang saya masukkan ya di sini. Contoh topiknya misal nih, yang pertama ada device for rehabilitation of sarcopenia in elderly people. Sarcopenia itu kasus ketika seseorang kalau misalnya sudah lama tirah baring, kemudian ototnya mengecil, sehingga akhirnya tidak lagi kuat untuk,
misalnya kalau ototnya di sini kasusnya biasanya otot kaki begitu, otot kakinya mengecil sehingga orang-orang tua biasanya yang terjadi di orang-orang tua itu nggak bisa lagi berjalan. Nah, akhirnya perlu alat rehabilitasi, satu tujuannya adalah mengembalikan massa ototnya. Nah, ini alatnya harus seperti apa? Nah, itu nanti akan ada requirement-nya. Jadi kayak misalnya alatnya harus aman karena yang pakai nanti itu orang tua. Terus kemudian karena yang dilatih misalnya rehabilitasinya fokus pada otot kaki. Nah, itu berarti apa kira-kira gerakan yang aman itu seperti apa? Nah, itu boleh tuh dipilih nanti dari kelompoknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalnya desain kursi untuk mekanik yang ada di bengkel misalnya. Nah, kalau misalnya ada di bengkel kalau apa biasanya kan harus harus turun sampai ke bawah mobilnya, terus kemudian harus duduk di memang sebagai kursi begitu kira-kira desain kursi yang cocok itu seperti apa sih untuk para mekanik yang ada di bengkel seperti itu? Atau mungkin design of one closure after surgery. Jadi kalau misalnya orang setelah apa operasi ya yang dibedah begitu, nah untuk menutup lukanya ini bagaimana kan banyak opsinya. Nanti bisa disampaikan seperti apa ide dari kelompoknya. Kalau misalnya untuk menutup luka kan macam-macam ya. Ada yang misalnya dijahit, ada yang apa namanya apa pakai laser, terus dan lain sebagainya. Nah, nanti yang harus kalian sampaikan adalah di sini saya tidak membatasi kreativitas dari teman-teman semua. Jadi istilahnya sekreatif mungkin nanti apa namanya yang disampaikan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sini. Jadi nanti isi presentasinya itu lebih ke mungkin dijelaskan dulu permasalahannya apa, kebutuhannya apa, kemudian solusi yang kalian tawarkan apa. Nah itu 3 poin itu yang harus apa nanti terjawab begitu ya. Jadi masalahnya apa, kemudian tadi apa tadi? Apa kayak masalahnya apa, kemudian pemecahannya bagaimana dan solusi yang kalian tawarkan. Dan di sini saya harap nanti itu ada semacam kayak sketsa kecil-kecilan gitu. Kayak kalian buat aja sketsa gambar biasa di kertas begitu nanti bisa difoto kemudian nanti disampaikan. Tadi apa? Kreativitasnya nggak terbatas di sini, tetapi tetap harus logis. Jadi istilahnya masih mungkin untuk dibuat atau dilakukan kayak begitu. Nah, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Pak izin bertanya. Oke, silakan, Cyber. Tadi saya masih bingung mungkin Pak, mungkin kurang ngikutin yang awal-awal itu, yang pembagian topiknya. Itu maksudnya apakah semua kelompok harus buat, habis itu nanti pas waktu hari H presentasinya baru ditunjuk siapa, atau sebelumnya sudah ditentukan Pak? Oh, seperti yang saya bilang tadi, jadi semua harus ready. Jadi semua kelompok tetap membuat dan nanti juga yang istilahnya nggak presentasi pun akan saya nilai. Jadi nanti dari kelompoknya kan satu yang jelas kan akan mempersiapkan presentasinya nih. Nah, sama satu lagi mempersiapkan semacam deskripsi gitu. Mungkin 1-2 halaman cukup mengenai topiknya itu tadi. Seperti kayak kasusnya seperti apa, kemudian pemecahannya bagaimana, solusi yang kalian tawarkan seperti apa, kayak begitu. Jadi makanya tadi untuk presentasinya pun nggak akan panjang-panjang. Jadi saya harap cukup padat apa yang akan disampaikan, tapi itu tetap berdasarkan apa yang didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kayak begitu. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Oke. Ya, Salwa. Presentasi itu kita presentasinya seperti problem solving gitu ya Pak? Ya, benar. Selalu seperti itu Pak? Ya. Dan itu belum pernah, mungkin belum pernah ada di dunia. Maksudnya kayak kita yang bikin sendiri gitu Pak? Bisa inspired by kayak misalnya mungkin kayak aplikasinya apa, di apa gitu, kemudian kayak kalian aplikasikan untuk permasalahan ini, itu boleh. Kayak begitu. Nah, ini sekedar cerita. Jadi tahun lalu di kelas biomekanik tahun lalu mungkin di sini juga ada ya beberapa yang ulang mungkin masih ingat kayak di ujian
saya dulu tuh dapat di akhir juga sih. Kayak di UAS itu saya sempat memberikan soal seperti ini. Jadi jawabannya itu akan macam-macam sekali dan bahkan akhirnya kalau misalnya ada satu orang dengan orang lain yang jawabannya sama, itu malah salah total karena ini benar-benar apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian bayangkan, tapi yang penting masih logis gitu. Nah itu ada yang soalnya waktu itu saya membuat bagaimana caranya apa istilahnya membuat alat bantu untuk orang yang dia itu punya sakit semacam lower back pain, jadi kayak istilahnya sakit di punggung bagian bawah dan itu pinggulnya itu rentan untuk patah gitu kalau nggak salah waktu itu. Dan itu saya minta tolong dibuatkan kira-kira alat seperti apa sih yang memungkinkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada satu jawaban menarik yang waktu itu kalau nggak salah siapa ya, Fahmi apa ya, di ujiannya itu dia jawab dia buat jadi mengaplikasikan stabilizer yang buat kamera, nah itu dipakai untuk hipnya. Nah kayak gitu-gitu contohnya. Nah, jadi istilahnya itu kalau buat saya menarik karena satu benar nih ini stabilizer buat kamera kan bisa untuk menyeimbangkan agar kameranya selalu posisi itu on focus, kemudian nggak terlalu banyak goyang dan lain sebagainya begitu kan. Dan itu tujuannya sama nanti sebenarnya buat hip, satu mempertahankan agar tidak terlalu banyak goncangan, kemudian posisi dia juga akan tetap stabil kayak begitu. Itu salah satu contohnya. Buat saya yang seperti itu masih logis dan mungkin sebenarnya untuk diaplikasikan. Mungkin kalau misalnya dibayangkan, oh nanti alatnya besar dan lain sebagainya, ya itu urusan nanti. Tapi dari sisi tataran ide itu masih bisa masuk, kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi tetap nanti ketika menyampaikan, jadi poin-poin pentingnya adalah di bagian solusi yang kalian tawarkan di situ ya. Jadi apa yang kalian harapkan nanti mungkin ya kita nggak akan tahu nanti kira-kira cara membuatnya bagaimana, itu mungkin dipikirkan nanti. Tapi yang lebih saya appreciate adalah bagaimana ide-ide yang akan kalian sampaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang nanti akan saya sediakan kayak begitu. Nah di sini kalau kenapa saya buat seperti ini karena saya juga ingin nantinya karena kalian di sini nanti lulusnya kan sebagai engineer ya. Nah itu bisa terbiasa begitu ketika melihat suatu masalah. Kalian bisa melihat dari berbagai perspektif, berbagai sisi yang kemudian akhirnya ada saling tukar ide, kemudian nantinya dari ide-ide yang ada itu bisa menghasilkan suatu, kalau nanti sampai panjang ya sampai misalnya buat prototipe produk seperti itu. Karena in real engineering field kayak begitu yang terjadi juga seperti ini. Jadi ada clashing brainstorming ide kayak begini. Kemudian nanti ada pitching idenya seperti apa. Nah, tapi kalau di sini masih sederhana begitu ya. Jadi kalau ada kasus, kemudian kalian terapkan basic biomechanics yang sudah didapatkan sebelumnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada nanti. Kayak gitu. Ya, ada lagi? Cukup jelas ini apa namanya tugasnya? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, oke, ini udah ada sekitar 40 sekian ya, walaupun ada beberapa yang belum join ini. Saya sendiri akan selalu usahakan untuk memulai kelas nanti pas pada waktunya. Jadi kalau misalnya jam ketiga ya jam 8.50 akan saya mulai. Nanti kalau misalnya hari Kamis itu kan jam ke 3.4 juga kan, itu kan 8.50 juga akan pas saya mulai karena kalau misalnya sekarang kan nanti akan ada kelas selanjutnya nih jam keempat yang saya pun kalau yang hari Kamis jam ke 5.6 juga ada kelas selanjutnya. Jadi akan saya usahakan mulai dan diakhiri pas pada waktunya. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi untuk yang tugas kelompoknya, nah, tadi saya sudah bilang di grup kalau misalnya akan ada tugas dadakan. Jadi tugas dadakannya ini adalah nanti akan ada dua permasalahan yang saya harapkan kalian bisa jawab based on apa yang saya sampaikan minggu lalu mengenai guide analysis. Di sini permasalahannya nggak terlalu yang teoritis, tetapi saya harap kalian bisa menangkap poinnya. Bagaimana akhirnya gate analysis itu berperan untuk permasalahan ini. Jadi soalnya cuma 2, saya harap sekitar 15-20 menit selesai. Terus kemudian nanti bisa saya bahas sedikit untuk memberikan penjelasan mengenai
tugasnya itu. Oke, udah ready semua. Ini saya saya stop share dulu. Saya akan pakai Google Form untuk link tugasnya. Linknya akan saya share di Zoom chat. Kemudian saya nggak akan membatasi kalian boleh cari sumber dari manapun, terserah. Tapi kalau misalnya kalian pakai sumber yang misalnya dari internet dan lain sebagainya, tolong dicantumkan. Jangan sampai kemudian nanti saya menemukan jawaban, kemudian saya tahu kalau itu berasal dari internet, tapi kalian nggak menyantumkan, langsung tidak akan saya nilai yang seperti itu. Jadi lebih baik tetap dicantumkan sumbernya dari mana. Waktu pengerjaannya sekitar 15 menit, jadi saya harap kalau sekarang jam 9.08, nanti 15 menit kemudian sudah bisa diakhiri dan kita bisa bahas begitu. Jadi semua ready ya di sini. Oke, ini udah 48, udah banyak ya. Ini saya kirim, tunggu 9 lebih 10 deh ini. Jadi nanti soalnya ada 2 cuman. Jadi kalian, kalau buat saya sebenarnya kayak kalian nggak cari di internet pun kalian jawab dengan basic gate analysis yang sudah saya sampaikan kemarin tuh sudah bisa sih harusnya. Tanpa harus istilahnya mencari di internet begitu. Dan ini harusnya nih nanti ini agak menguntungkan nih bagi yang cewek-cewek sebenarnya, karena kasusnya di sini yang saya angkat dari apa yang dialami oleh para wanita. Oke, masih 9.09, 1 menit lagi. Kalau misalnya ada yang nggak paham sama soalnya, langsung ditanyakan ya, atau nanti karena soalnya di sini saya buat memang dalam bahasa Inggris. Oke, 9 lebih 10. Nah, itu soalnya di kolom chat, silahkan dikerjakan. Jadi jangan lupa tulis nama dan NIM, kemudian nanti jawab soalnya. Di situ ada 2 soal. Jadi soal yang pertama adalah mengenai perbedaan ketika menggunakan flat shoes atau sneaker dengan high heel. Tapi tolong dibahas perbedaannya dari sisi biomekanik. Kira-kira seperti apa ketika orang memakai sneakers dan high heel. Yang kedua adalah pusat gravitasi pada tubuh seseorang itu bisa mempengaruhi stabilitas ketika berdiri. Kemudian, what do you think about our body reaction? Bagaimana pendapat kalian mengenai reaksi tubuh kita, tubuh manusia, ketika kita membawa tas yang berat di punggung kita atau kita mengangkat sebuah galon air? Sambil mengerjakan, bisa nggak saya minta tolong on kameranya semuanya? Oke, kalau misalnya yang ada menggunakan handphone, nggak apa-apa, lanjut aja. Yang penting tugasnya tadi tetap terjawab ya.
Maaf Pak, ini jawabannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Pak? Up to you, terserah. Bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris pun saya nggak masalah. Baik Pak, terima kasih. Ingat-ingat lagi kemarin konsepnya gate analysis itu seperti apa, kira-kira sisi biomekaniknya untuk orang yang memakai dan berjalan menggunakan sneakers dan high heels itu kayak gimana bedanya nanti. Harusnya ada bedanya kan, mungkin yang cewek nih udah yang pasti merasakan, mungkin yang biasa atau sering pakai high heels kemudian kalau ke kampus pakai sneakers begitu kan tahu tuh bedanya kayak apa yang dirasakan. Tapi secara biomekanik kira-kira apa sih yang terjadi di situ? Nah, itu bisa dijelaskan. Kayak begitu. Masih 7 menit lagi. Udah yang menentukan belum? Belum.
jangan sampai lupa ini ya, klik submit nanti, karena di situ kan juga terekam timestamp-nya. Jadi kalau misalnya diusahakan sebelum 9.25 sudah klik submit. Dan time limitnya 15 menit. Tiga menit lagi. Jangan lupa diklik submit. Nah, udah ada 2 nih yang mengumpulkan nih. Nah, udah nambah jadi 5 orang.
1 menit lagi ini sudah berapa? 28 yang mengumpulkan. 29. Oke, udah 925, ini 47 yang mengumpulkan. Oke, saya sudah baca sebagian sekilas. Beberapa sudah on point, jawabannya sudah benar, tapi mungkin ada beberapa yang masih kepotong logikanya. Nah, saya minta beberapa di sini menyampaikan pendapatnya seperti apa. Saya minta siapa ya ini? Sebentar. Ilham Nova, coba bagaimana kira-kira menurut Ilham tadi untuk yang pertanyaan pertama yang mengenai sneakers versus high heel. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya untuk sneakers dan high heels, penggunaan sneakers itu luas penampang kakinya akan cenderung lebih luas ketimbang pada penggunaan sneakers. Penggunaan sneakers akan jauh lebih lebar, lebih luas penampangnya ketimbang high heels, sehingga pembagian besar bebannya yang terbagi pada luas penampang itu akan jauh lebih akan terbagi rata. Jadi beban yang diterima oleh kaki akan jauh lebih kecil ketimbang pada penggunaan high heels. Oke. Kalau menurut Hesti gimana? Setuju nggak sama pendapatnya Ilham tadi? Saya ya Pak? Ya, Hesti. Saya setuju dengan pendapatnya Ilham, karena kalau kita menggunakan high heels, kaki yang nampak ke permukaan tanah itu hanya sebagian saja, sisanya kan kakinya kan naik ke atas gitu Pak. Oke. Jadi yang menahan bebannya cuma sebagian kaki saja. Bagaimana ketika memang berjalan begitu? Kalau misalnya tadi kan kemungkinan masih ketika berdiri bagian mana yang menapak ke tanah. Ketika berjalan, kalau mungkin ini deh sebelum sampai ke sisi teoritisnya, apa yang dirasakan sama mungkin kalau misalnya Hesti sendiri jalan kaki pakai sneakers sama pakai high heels, apa yang dirasakan? Kalau pakai high heel sendiri yang dirasakan sakit pada bagian otot ini Pak, betis. Di betis. Iya. Kira-kira itu kenapa? Kalau menurut ini, coba ganti orangnya. Menurut Sonia, kira-kira kenapa kok akhirnya di betis yang kerasa? Izin menjawab Pak, karena mungkin seperti tadi dibilang titik tumpunya itu kalau misalnya high heels itu lebih fokus pada bagian telapak kaki depan dan jari-jari, serta jadinya beratnya tuh bertumpu pada situ dan pada telapak kaki bagian depan. Jadi otot yang bagian betis itu menegang begitu Pak. Ya, serta kalau misalnya saya nggak salah ya Pak ya. Iya nggak apa-apa, sampaikan aja. Kira-kira pendapatnya bagaimana? Nggak apa-apa.
pada bagian siklus gate-nya itu lebih banyak di terminal stance-nya waktunya, kalau nggak salah. Jadi benar yang disampaikan tadi, mulai dari yang apa yang disampaikan Ilham tadi itu core-nya ya di situ. Jadi jawaban-jawaban tadi yang sudah jawab ini nggak tahu udah semua belum sih, itu yang jawab ini 47 nih yang masuk ke saya. Sudah saya close ya ini 47 terakhir Fikriatul yang terakhir mengumpulkan. Nah itu poinnya tadi yang disampaikan sama Ilham. Jadi masalah luas penampang yang itu bersentuhan dengan tanah. Itu poinnya di situ. Karena itu yang nanti akan menentukan seberapa besar stres yang dialami oleh kaki sendiri. Atau kalau kemarin saya lupa, apakah saya sempat menyebutkan namanya ground reaction force. Atau istilahnya gaya tolak yang dirasakan oleh kaki ketika kaki itu menyentuh dengan tanah atau ground-nya. Kayak begitu. Nah, itu yang terjadi pada orang yang memakai sneakers sama high heels. Jadi, semakin banyak luas penampang, otomatis ground reaction force-nya dia itu semakin kecil. Karena tadi apa yang sudah disambung sama Hesti sama Sonia barusan. Jadi, karena luas penampangnya, kalau di orang yang pakai sneakers kan lebih luas ya dibanding high heels. Jadi, otomatis pembagian atau distribusi gaya berat yang ke tanah, kemudian akhirnya ada tolakan tadinya yang namanya ground reaction force itu akan semakin kecil. Kalau misalnya yang terjadi pada orang yang pakai high heels, bagian yang dengan berat yang sama misalnya begitu ya, bagian yang menempel pada permukaan tanah kan semakin kecil, semakin sempit ya luas penampangnya, sehingga akhirnya otomatis dengan beban yang sama, luas penampang semakin kecil, otomatis pressure yang terjadi di situ akan semakin besar. Nah, kemudian efeknya apa ketika dipakai sama seseorang? Karena di sini ketika ada ground reaction force, otomatis yang akan mengkompensasi ground reaction force-nya itu adalah otot-otot dan tulang yang bekerja untuk bisa akhirnya memberikan stabilitas ketika kita berdiri. Nah, nanti ini akan nyambung ke soal yang kedua ya. Jadi, kenapa akhirnya kemudian yang tadi yang disampaikan Hesti sama Sonia, yang kerasa di betis itu karena satu, adalah yang di situ adalah apa ya, sebagai penggerak utama yang paling besar untuk akhirnya orang itu berdiri dengan sempurna itu di bagian betis. Ototnya di situ ada kalau kemarin sempat ada yang bilang ada cedera hamstring. Nah, di situ tuh posisinya ototnya di otot hamstring di situ. Nah, itu memang yang paling kena. Kalau misalnya orang yang jarang jalan kemudian jadi tiba-tiba lari-lari gitu, pasti yang paling kerasa kramnya di bagian betis di situ. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Coba kalau yang kedua kan tadi yang masalah orang yang membawa tas berat sama mengangkat galon. Saya minta tolong siapa ya? Yusril? Ya, kira-kira bagaimana menurut pendapat Yusril untuk yang soal nomor 2 tadi? Kalau untuk soal nomor 2, ketika kita mengangkat beban yang berat, itu tubuh akan bereaksi, beban tersebut akan mendekati center of gravity, yaitu titik sumbu apa? Itu yang di tengah itu. Oke. Nah, itu kalau misalnya pada orang itu kan gimana? Dilanjut dulu. Ya, bebannya mendekat lebih ke badan gitu, Pak, maksud saya. Oke. Kalau ketika orang mengangkat tas sama galon itu, kalau sama tubuhnya sendiri itu apa yang terjadi? Tadi kan kalau misalnya tadi itu bebannya yang disampaikan sama Yusril kan dia akan semakin mendekati sumbu tubuh gitu, paling tepat. Nah, itu kalau tubuhnya sendiri apa yang terjadi sama tubuhnya ketika mengangkat membawa tas yang berat atau mengangkat galon? Nyambung nggak sama pertanyaan saya? Lebih membongkok gitu, Pak. Nah, coba mungkin ini Bless diperjelas lagi. Kalau misalnya biasanya mengangkat beban berat atau mengangkat galon kan biasanya kita refleks untuk lebih bongkok gitu, Pak, untuk menyesuaikan dengan beban yang kita ambil.
menurut saya itu berpengaruh pada center of gravity-nya, karena kalau kita membungkuk itu kan seperti mendekatkan titik tempat masanya ditaruh itu lebih dekat pada center of gravity-nya Pak, jadi lebih ringan. Oke. Kalau menurut Zaina mungkin punya pendapat lain nggak? Zaina Nisa? Atau ada mungkin yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan sama Yusril sama Blaise barusan? Menurut saya sama Pak, jadi ketika kita mengangkat beban berat, itu kita mengangkat bebannya itu kita dekatkan ke center of gravity-nya, jadi bebannya itu dirasanya lebih ringan gitu kalau misalnya didekatkan dengan center of gravity atau lebih didekatkan dengan tubuh kita. Gitu. Oke. Kira-kira nih selain tangan atau mungkin pundak yang memang di situ sebagai tempat bebannya itu istilahnya apa ya, berhubungan begitu. Bagian tubuh mana lagi yang kemudian paling berdampak di sini ketika kita tadi membawa tas yang berat ataupun mengangkat galon? Coba ini Muhammad Ihsan. Banyak Muhammadnya ya. Tulang belakang, Pak. Gimana? Kenapa kok tulang belakang? Coba disampaikan. Karena ketika kita mengangkat beban, kemudian itu posisi tubuh itu kayak menahan misal kita mengangkat galon ya di tangan kanan, maka posisi tubuh itu akan cenderung ke arah kanan. Nah, untuk mengkompensasi hal tersebut, otot-otot di tulang belakang itu, otot-otot yang menempel di punggung dan daerah tulang belakang itu akan mengkompensasi sehingga agak bergerak ke arah kiri. Nah, hal itu kan akan sangat mempengaruhi posisi tulang belakang tersebut. Dan kalau misal mengangkat galon tersebut dengan durasi agak lama, itu kan akan menyebabkan kelainan ya. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin Amalia Fitri Inaba bisa punya pendapat lain atau mau menambahkan mungkin? Kalau menurut saya jadi saat kita mengangkat sesuatu, tulang belakang itu dibantu juga sama tulang belakang sama daya tekan perut setahu saya. Nah, saat kita berusaha untuk mengangkat beban yang ibaratnya sangat berat, di situ kayak memungkinkan kayak antara ruas-ruas tulang belakang itu kan ada penghubungnya, Pak. Nah, itu kayak membuat riskan bisa dirobek atau lain sebagainya. Jadi kayak posisi kita mengangkat itu bisa memberikan membahayakan juga buat tulang belakang sih. Oke. Nah, tadi benar yang disampaikan semua mulai dari awal tadi siapa yang pertama? Yusril, Blaise, terus kemudian Ihsan, ada Zaina sama Amalia. Jadi kayak yang namanya center of gravity di sini benar-benar yang jadi pusat gravitasi tubuh, dan ketika ada istilahnya gaya dari luar yang itu berupa entah itu beban atau yang kemudian gaya dari luar kayak misal dorongan dan lain sebagainya, otomatis tubuh akan merespon dengan kompensasinya itu yang arahnya sebaliknya. Jadi selain diberikan gaya yang berlawanan, yang tujuannya istilahnya membuat dia tuh nol lagi biar dia stabil lagi posisinya. Jadi kembali ke posisi semula center of gravity-nya. Dan kalau memang akhirnya tadi kalau misalnya mengangkat beban atau membawa sesuatu, ya tubuhnya merespon satu dari posturnya akan mencoba untuk memberikan bagaimana kemudian posisi paling stabil dengan center of gravity nggak terlalu bergeser dari posisi semula. Makanya tadi ada yang membungkuk, terus kemudian efeknya kalau misalnya ke tubuh benar tadi yang utama ketika kita membawa beban itu sebenarnya tulang belakang. Selain memang tangan atau pundak yang kalau tas itu titik tempat beban atau massa itu nempel tuh di situ. Tetapi akhirnya yang paling kerasa itu di tulang belakang. Dan memang benar, jadi kalau misalnya gaya itu terjadi terus-menerus akan memberikan dampak atau efek negatif bagi tubuh. Jadi satu,
dari sisi postur tubuh kalian pasti tahu ada skoliosis, kifosis, lordosis yang itu selain dari memang kelainan misalnya dari lahir atau mungkin memang kelainan bentuk tulang belakang bisa juga diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contoh misalnya saya sendiri juga sering ini sih ya kayak begini, kayak misalnya kalau misalnya belajar duduknya nggak yang benar begitu, tegak, terus kemudian pakai meja, terus kemudian kalau misalnya laptopan suka di lantai misalnya selonjoran begitu. Nah itu kan salah satu kebiasaan-kebiasaan yang kemudian sebenarnya kalau misalnya yang dirasakan sama tubuh itu mungkin nggak pada saat itu mungkin nggak terlalu terasa begitu, tetapi apa yang kemudian terakumulasi itu yang menjadi yang berdampak negatif seperti itu. Nah, oke, yang saya harapkan nanti ketika teman-teman nanti presentasi topik-topik yang sudah saya sebutkan ini nanti akan saya berikan untuk presentasi yang kelompoknya, diskusinya terjadi seperti ini begitu. Jadi istilahnya teman-teman yang lain ketika ada yang presentasi, teman-teman yang lain boleh mengomentari apapun terkait ide-ide yang disampaikan oleh kelompok tersebut dan satu sekreatif mungkin tapi tetap logis, ini masih mungkin nih untuk misalnya dilakukan walaupun masih berapa tahun lagi kayak begitu. Oke, waktu kita sudah habis, ini pas nih 9.40. Terima kasih untuk hari ini, tetap jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.